Oke, selamat. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mulai pelajaran kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti. Tolong berkati kelas 12 yang saat ini menyaksikan video ini. Kiranya mereka boleh mengerti atas tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Wahyu. Oke, tadi kemarin atau pertemuan lalu kita sudah belajar tentang Wahyu pasal 4. Ingat, Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5 adalah pendahuluan untuk dari penglihatan yang kedua, yaitu 7 materai, penglihatan 7 materai, atau penglihatan di mana 7 materai dari kitab Wahyu ini dibuka satu persatu. Nah, kalau Wahyu pasal 4 tadi kita minggu lalu sudah belajar, itu berfokus pada Allah yang duduk di atas tahta. Dan sekarang kita akan belajar Wahyu pasal 5, yaitu yang memiliki fokus kepada apa yang dilakukan oleh Allah kepada umat-umatnya. Nah, itu dia. Oke, kita masuk saja ke Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 adalah penglihatan tentang gulungan kitab. Wahyu pasal 5 adalah penglihatan tentang gulungan kitab. Nah, gulungan kitab ini ada di Wahyu pasal 5 ayat 1. Mari kita lihat. Maka aku, ini Yohanes melihat di tangan kanan dia. Wahyu pasal 4, dia itu siapa? Yang duduk di atas tahta, yaitu Allah Bapa. Yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah di dalamnya dan di sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Disegel, materai itu adalah segel. Disegel dengan 7 segel, 7 materai. Oke, jadi Yohanes melihat ada seorang yang duduk di atas tahta. Kita sudah mengenal dia, yaitu Tuhan Allah Bapa, memegang kitab, gulungan kitab yang berisi, nanti kita lihat isinya apa kitab itu. Ingat, semuanya ini adalah perlambangan dan memiliki makna. Setiap lambang memiliki makna. Kitab apakah itu? Nah, kitab apa ini yang dilihat oleh Yohanes? Mari kita lihat. Para sarjana Alkitab juga mempercayai bahwa kitab itu, ini para peneliti Alkitab berpendapat bahwa kitab itu berisikan peristiwa-peristiwa penting tentang pertentangan besar antara Allah dan setan sepanjang zaman. Apa itu pertentangan besar? Pertentangan besar, ingat, pertentangan besar itu adalah pertentangan atau satu perang yang dilakukan oleh Allah dan setan. Satu perang antara kebaikan dan kejahatan. Makanya kalau kita lihat di dunia ini, kenapa ada kejahatan, ada banyak penyakit, ada banyak peperangan di antara manusia. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya adalah karena kita sedang ada di dalam pertempuran yang besar ini, pertempuran antara Allah dan setan. Setan ingin menguasai dunia dan merusak manusia dan semuanya. Tetapi Allah ingin berperang melawan setan demi kita. Itu isinya. Yang kedua, isinya apa aja isinya tuh? Nah, kitab itu juga berisikan tentang tindakan penyelamatan yang Allah lakukan atas manusia. Ingat, karena kita berada di tengah-tengah perperangan antara Allah dan setan, kita juga terkena dampaknya. Setan ingin memperebutkan kita, dan Tuhan ingin mengambil kita juga. Setan ingin menjatuhkan kita, tapi Tuhan juga ingin menyelamatkan kita. Itu isinya. Jadi, isi kitab itu adalah apa ya? Ini dia. Isi kitab itu adalah cerita pertentangan besar antara Allah dan setan. Dan pertentangan ini, perperangan ini juga berdampak kepada manusia. Sehingga isinya juga adalah penyelamatan Allah atas umatnya. Penyelamatan Allah atas umatnya, Allah ingin mengeluarkan kita dari kebobokan yang disebabkan oleh dosa ini. Nah, kita baca, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah dalam dan di sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya,
Jadi kitab ini isinya itu. Tadi kita sudah tahu isinya. Malaikat itu berkata, ayat 2, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materainya? Maksudnya apa? Siapa yang sanggup mau menolong manusia? Karena isinya ini tentang manusia, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia sepanjang zaman. Siapa yang sanggup membuka gulungan itu? Siapa yang sanggup membuka materainya? Siapa yang sanggup menolong manusia? Malaikat itu berkata, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga ataupun di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Oleh karena tidak ada yang sanggup membuka itu, tidak ada yang sanggup menolong manusia, baik di bumi ataupun di surga, malaikat-malaikat gak ada yang bisa. Maka menangislah aku, Yohanes menangis dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Siapa itu tua-tua? 24 tua-tua siapa itu? Kita sudah belajar pertemuan lalu. 24 tua-tua adalah orang-orang yang bangkit ketika Yesus bangkit dan diangkat ke surga ketika Yesus naik ke surga yang pertama kali. Tua-tua itu mengatakan apa? Jangan engkau menangis Yohanes. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, keturunan Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Jadi ada satu yang dapat membukanya. Dia layak karena dia menang. Kita lihat ya. Yaitu tunas Daud telah menang. Karena dia telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Kalau dia nggak menang, dia nggak sanggup. Mari kita cari mengerti apa ini maksudnya. Nah, sebelum kita ke sana, lihatin ya. Angka 7 materai. Kitab itu disegel dengan 7 materai. Apa 7 materai artinya? 7 materai artinya adalah 7. Ingat, Alkitab selalu menggunakan angka 7 untuk melambangkan kesempurnaan. Jadi, kitab ini dimaterai dengan sempurna. Dimaterai dengan sempurna. Namun hanya Yesus yang dapat membukanya. Apa fungsi materai? Nah, fungsi materai penting untuk diketahui. Gulungan kitab dalam Wahyu 5 dimaterai dengan 7 materai. Sebuah dokumen dimaterai untuk melindungi. Materai untuk melindungi isi dokumen resmi. Pemateraian bisa berfungsi untuk keaslian, menunjukkan keabsahan, pengesahan, perlindungan dan kekuasaan. Itu fungsi materai. Tapi ingat, isi kitab itu apa? Isi kitab itu adalah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia akibat pertentangan besar. Kesusahan, kesulitan, pertempuran melawan dosa, dan siksaan-siksaan yang setan berikan. Karena dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, sampai zaman Yesus akan datang, umat manusia akan selalu dicercah, disiksa, dan diserang oleh setan. Bahkan udah banyak yang mati karena pertempuran ini. Banyak orang yang mati karena iman mereka. Banyak orang yang dicercah, didorong oleh setan. Tetapi Tuhan, hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Itu tadi kita sudah mengerti apa itu arti materai. Materai kita baca di sini tadi sudah. Wahyu 5 ayat 2 dan 3. Tidak ada yang dapat membuka gulungan kitab itu. Gak ada. Maksudnya apa? Tidak ada yang sanggup menolong manusia. Selain nanti kita lihat siapa yang sanggup. Nah, di sini dia. Hanya satu orang yang dapat membukanya. Singa dari suku Yehuda. Tadi kan dibilang singa dari suku Yehuda dan anak domba bertanduk 7 dan bermata 7. Mari kita baca dulu ini. Maka aku melihat di tengah-tengah. Kita baca dulu ulang dari sini. Janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Hanya Yesus yang sanggup. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta itu di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri siapa? Berdiri seekor anak domba yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Mari kita lihat siapa ini. Ada 2 kriteria, hanya satu orang tapi memiliki 2 karakteristik, 2 ciri-ciri, yaitu singa dari suku Yehuda dan anak domba bertanduk 7. Mari kita lihat definisinya. Singa dari suku Yehuda, siapa itu? Kitab Wahyu menggambarkan Yesus sebagai singa dari suku Yehuda. Karena Yesus lahir dari Yehuda. Sebagai Mesias yang perkasa, karena Yesus telah menang mengalahkan setan. Ingat, singa adalah lambang dari kekuatan, keperkasaan, dan Yesus telah mengalahkan setan dengan perkasa.
telah menang melawan dosa dan telah menang melawan kematian. Telah menang melawan kematian. Lalu, apa itu anak domba yang telah tersembelih bertanduk 7 dan bermata 7? Nah, kita lihat. Domba tersembelih. Ingat, Yesus digambarkan sebagai domba. Domba itu biasa dipakai untuk persembahan pengampunan dosa oleh orang Israel di zaman dahulu. Dan Yesus adalah domba yang telah tersembelih, telah mati di kayu salib untuk menebus kita dan mengampuni kita, membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, karena Yesus telah mati menebus kita, dia dijuluki domba yang tersembelih. Yesus, domba yang tersembelih sama dengan Yesus yang tersalibkan. Tanduk 7, apa itu tanduk 7? Nah, tanduk ini melambangkan mahkota, kekuasaan. Jadi tanduk 7 atau bertanduk 7 itu adalah lambang kekuasaan yang sempurna. Ingat, 7 adalah angka sempurna yang sering digunakan oleh Alkitab. Contohnya, ketika Panglima Naaman yang kena kusta, dia harus mencelupkan dirinya berapa kali? 7 kali. Maka dia sembuh. Ketika tembok Yeriko diputari, dikelilingi, berapa kali dikelilingi? 7 kali, maka tembok Yeriko runtuh. Jadi 7 adalah angka sempurna. Jadi bertanduk 7 berarti memiliki kekuasaan yang sempurna. Bermata 7. Mata lambang pengetahuan, kecerdasan. Kita sudah belajar di pertemuan lalu. Jadi domba ini adalah domba yang telah tersembelih, lambang dari Yesus yang telah tersembelih, yang telah menebus dosa manusia. Yesus yang memiliki kekuasaan yang penuh, kekuasaan yang sempurna, dan Yesus yang memiliki kesempurnaan pengetahuan. Hanya 2 karakteristik ini yang sanggup membuka mata itu, yang dapat melihat, yang sanggup menolong orang-orang yang tertindas. Ingat, kitab itu berisi tentang manusia yang sementara mengalami pertentangan besar. Hanya singa dari suku Yehuda dan anak domba yang telah tersembelih. Kedua karakteristik ini menunjukkan kepada Yesus. Yesus yang sanggup membuka kitab itu, gulungan kitab yang dimateraikan itu. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Yesus datang kepada Allah Bapa, Yesus mengambil gulungan kitab itu, dan Yesus melakukan tugasnya di surga untuk kita, menolong kita. Pertanyaannya, kenapa hanya Yesus yang layak? Kenapa hanya Yesus yang layak membuka gulungan kitab itu? Kenapa hanya Yesus yang sanggup menolong kita? Kenapa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita di sepanjang zaman ini sampai sekarang ya? Pertama, ada 4 alasannya. Yesus adalah pencipta. Yang kedua, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ingat, pertempuran kita adalah melawan dosa. Setan ingin berperang melawan kita, artinya setan ingin membuat kita berdosa. Kalau kita berdosa, setan menang. Tapi kalau kita tidak berdosa, kita bisa mengalahkan dosa, kita menang. Setan kalah. Dan Yesus sanggup membuat itu di dalam kita. Yesus sanggup menolong kita. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yang ketiga, Yesus telah menang atas kematian. Apa yang diinginkan oleh setan? Setan hanya ingin kita mati. Tetapi Yesus sanggup menolong kita karena Yesus telah bangkit dari kematian dan telah mengalahkan kematian. Yang terakhir, kenapa Yesus sanggup menolong kita dari permasalahan ini? Karena Yesus adalah juru selamat kita. Dia telah mati di kayu salib untuk menolong kita. Inilah alasan kenapa hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Hanya Yesus yang sanggup membuka gulungan kitab itu dan melakukan tugas penyelamatannya sampai di akhir zaman dan sampai kedatangannya kedua kali. Kesimpulan, hanya Yesus yang layak dan sanggup menolong umatnya yang mengalami serangan setan di akhir zaman. Hanya Yesus yang sanggup. Tetapi walaupun kita menerima serangan itu, walaupun kita menerima kesulitan itu, jangan pernah mengira bahwa Tuhan tidak melindungi kita. Jangan pernah mengira bahwa Tuhan tutup mata. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dan tidak mengasihi kita. Tetapi Yesus, Tuhan kita, sementara berperang melawan kuasa kejahatan demi kita. Mari kita berdoa. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita mengimani kemenangan Yesus dan selalu berada di dalam naungan kasih-Nya. Inilah doa dan harapan saya. Semoga pelajaran ini boleh berguna bagi kita. Tolong dicatat, dimengerti. Jika ada pertanyaan, tolong ditulis di kolom komentar. Saya akan jawab. Dan selamat belajar.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.